Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Caesar Yuliawan dari kelas IF 1101 dengan NIM 2311102087. Di sini saya akan menjelaskan suatu demo program MVC dari matkul PBO. Ya, di sini jadi uh, ada program to-do list. Jadi di sini saya akan menjelaskannya sedikit dari kelas-kelasnya, kemudian bagian-bagiannya, dan kemudian langsung ke demonya. Karena saya sudah merecord dari tadi tapi error terus ya. Ya langsung saja. Di sini pertama-tama kita sebelumnya harus ini ya, apa namanya, menghubungkan menjalankan aplikasi XAMPP ini. Ya ini. Nah, jika sudah, kemudian kita istilahnya langsung saja masuk ke netb-nya. Kemudian, karena sudah terhubung dengan database dari SQL di XAMPP-nya ini, kita bisa saja langsung. Nah, yang pertama di sini ada pada bagian model di sini ada kelas to-do list ya. Di sini hanya sebagai awalan saja. Inisialisasi awal seperti ada integer itu untuk ID, kemudian to-do-nya menggunakan string dan lain sebagainya, tidak ada perubahan sama sekali signifikan. Kemudian di sini ada tambahan kelas user. Nah, di sini untuk ada menu baru yaitu untuk bagian pengguna atau user ya. Di sini ada kelas baru. Di sini ada bagian integer untuk ID, kemudian string username, password string, seperti itu. Nah, kita langsung ke bagian run. Nah, di sini ada kelas main atau utama. Nah, kelas main ini fungsinya sama ya seperti kelas main pada umumnya, yaitu untuk menjalankan keseluruhan program. Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan lain dari kelas main ini, yaitu um, ada untuk inisialisasi koneksi ke database sehingga nanti akan terhubung dengan database pada ya databasenya. Kemudian membuat instance dari service ini untuk bagian to do, bagian menu to do dan juga pengguna atau user. Nah, kemudian juga ada untuk membuka view atau antarmuka dari aplikasi utama ya. Ya, di sini ada ya pemanggilan ulangnya. Kemudian kita langsung ke service. Di sini service ada kelas to do list service. Nah, pada kelas ini berfungsi untuk sebagai sebuah interface pada program MVC ini dan juga sebagai apa ya istilahnya seperti planning awal atau seperti blueprint ya atau layanan service dari untuk terkait to-do list. Nah, ini juga sama sebagai ya awalan juga sih, seperti blueprint untuk user service-nya. Di sini ada bagian add user, update user, remove user. Di sini ada fitur-fiturnya yang akan diterapkan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian nah di sini sudah mulai dibangun dari blueprint sebelumnya di bagian service. Nah, ini kita akan masuk ke bagian implementasi ya. Di sini pertama ada untuk
menu to-do list, yaitu pada kelas to-do list service IMPL atau implementasi di sini. Nah, pada kelas ini fungsinya untuk merealisasikan dari rencana yang sudah dibuat pada kelas sebelumnya ini, pada kelas service. Nah, di sini sudah mulai dibangun-bangun ya, satu persatu. Nah, di sini ada statement untuk connection. Ini connection untuk istilahnya sebagai penghubung ya antara program dan juga database. Ya, sebagai penghubung untuk query ke database. Kemudian akan seperti inject melalui konstruktor seperti itu. Kemudian untuk bagian user ya sama. Untuk bagian menu user atau pengguna mungkin nanti tidak akan dicoba ya karena mungkin masih ada masalah dan juga ya belum terlalu penting ya. Kemudian masuk ke tes main Java. Nah, untuk tes main Java ini eh mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini sudah ada ya untuk seperti function-functionnya. Di sini ada untuk bagian update, ya di sini ada metode-metodenya, bagian tambah, update, kemudian remove atau hapus, ya sama. Untuk bagian user juga sama, ada tambah, ada update, ada remove. Nah, kita lanjutkan lagi untuk bagian test main. Untuk bagian test main ini istilahnya sebagai uji coba ya atau test runner seperti itu. Nah, jadi ya seperti pada umumnya sebuah program mungkin akan dilakukan tes seperti itu dijalankan. Nah, fungsinya adalah untuk seperti mengecek ya atau verifikasi dari ya fungsi-fungsi dari kelas-kelas seperti itu dulu service, kemudian untuk pengguna atau user service seperti itu. Ya, di sini ada panggilan seperti kelas main. Kemudian kita masuk ke bagian utilities. Di sini database utilities yaitu berperan sebagai utility class atau berguna untuk mengelola koneksi ke database MySQL pada aplikasi Java JDBC ini. Fungsi dari database utilities ini sebenarnya untuk intinya untuk seperti agar mudah digunakan ya. Kemudian juga ya meminimalisasi pengulangan kode yang dibuat jadi tidak perlu mengulang-ulang kode yang sudah dibuat seperti itu. Ini ada close connection, ada connection, kemudian ada set get connection seperti itu. Nah, untuk bagian main view-nya, di sini ada bagian main view. Nah, main view ini bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka atau tampilan ke pengguna dari tampilan utama dari aplikasi ini. Nah, di sini akan ditampilkan seperti ya ini tampilannya ada namanya ada the list catatan, kemudian pilihan menunya ada untuk to-do list, kemudian ada untuk pengguna atau user, kemudian ada menu untuk keluar. Ya, seperti itu. Kemudian ada tampilan menu to-do list jika sudah memilih.
Ya, di sini ada to-do list saya, kemudian ada pilihan menu, tampilan ada tambah, ubah, hapus, keluar, kemudian user service. Untuk tampilan bagian menu user ya, jika ada yang mau dinambahkan atau dirubah atau ada yang mau dihapus ya sama, hampir sama sih. Next untuk keluar, ya mungkin langsung saja untuk programnya. Kalau kita run, kita pilih menu to-do list yaitu nomor 1. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan 2 data to-do list, yaitu pada ID 4 untuk gym, kemudian 7 untuk menyapu. Nah, misal kita akan menambahkan lagi, misalnya menyapu. Oh, ternyata sudah ada yang ini ya, sama nih. Ternyata ada kesalahan. Nah, misalnya kita akan menggunakan menu update atau ubah, yaitu tekan nomor 2. Nah, kita akan menggunakan yang baru, misalnya baca buku. Nah, kita masukkan ID yang ingin diubah tadi nomor 8 ya. 8. Nah, sudah diupdate ini. Untuk menu hapus, misalnya kita pilih nomor 3 untuk pilih menu hapus. Nah, ID misal ada yang mau dihapus, misalnya nomor 7 bagian menyapu. Nah, akan langsung dihapus oleh programnya. Nah, kemudian jika sudah selesai digunakan programnya, kita bisa pilih menu keluar yaitu X. Nah, kemudian kita X lagi. Nah, sudah selesai programnya seperti itu. Ya, mungkin hanya seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.